Pernyataan tegas Presiden Indonesia Prabowo Subianto selepas pertemuan bersama ketua-ketua parti politik di Istana Presiden menjadi tumpuan pasca demonstrasi besar-besaran yang melanda Jakarta dan juga beberapa kota utama di Indonesia. Antara langkah segera yang diumumkan termasuk pemansuhan allaun anggota DPR, moratorium lawatan kerja ke luar negeri dan pemecatan anggota parlimen yang menimbulkan kontroversi. Namun persoalannya sejauh mana kenyataan dan solusi yang ditawarkan Presiden Prabowo mampu meredakan kemarahan rakyat. Wartawan kami Fauzi Zain kini berada di Jakarta untuk mendapatkan reaksi beberapa aktivis yang mengikuti rapat perkembangan demonstrasi yang kini merebak ke seluruh negara itu. Dalam sidang media 31 Ogos lalu, Presiden Prabowo memberi jaminan bahawa aspirasi rakyat akan didengari serta diambil tindakan selari dengan semangat demokrasi. Namun aktiviti menilai langkah drastik seperti pemansuhan allaun dan penangguhan lawatan luar negara anggota DPR belum menyentuh akar persoalan sebenar. Antaranya isu ketulusan, integriti dan jurang kepercayaan yang semakin melebar antara rakyat dengan institusi politik. Ini memang cukup begitu besar, ya, pembaraan api yang begitu besar, dan ini tentu kami memandang lagi-lagi bahwa respon Presiden kemarin tidak menyelesaikan masalah. Yang hanya menjadi satu substansi permasalahan itu terkait soal tunjangan 50 juta dari Dewan, ya. Dan kami memandang bukan tunjangan yang kami inginkan untuk dipotong, yaitu adalah pendapatan. Pendapatannya adalah bukan ke Dewan atau DPR RI, tapi kepada seluruh pejabat publik untuk dipotong 50%, sehingga duit potong 50% itu bisa dialokasikan untuk pendidikan gratis, untuk kesehatan gratis, dan juga untuk program-program mercusuar yang hari ini sedang digalak-galakkan. Jadi ada berbagai macam pendapatan negara yang juga untuk melakukan retribusi, ya, retribusi untuk bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Sementara itu, berkaitan kebebasan bersuara, demonstrasi aman yang bertukar ganas, menurut pakar hukum tata negara Indonesia, Brivit Susanti, berpunca daripada kemarahan rakyat yang sudah memuncak. Beliau menegaskan kebebasan bersuara dijamin oleh Perlembagaan Republik itu. Di ujung belakangan ini banyak perkembangan yang tidak bisa diantisipasi. Ya, ada penjarahan atau looting untuk di rumah-rumah pejabat, atau kemudian juga ada pembakaran beberapa halte bis dan lain sebagainya. Kalau kita pelajari dari sejarah di Indonesia sendiri tahun 98 dan juga tahun 74 ada peristiwa Januari waktu itu, yang melakukan sebenarnya bukan kami. Bukan warga sipil, bukan NGO, bukan kolektif-kolektif, bukan mahasiswa, tapi orang-orang yang ingin mengambil keuntungan politik. Gelombang protes besar ini berpunca daripada rasa tidak puas hati terhadap isu allaun anggota DPR, sikap elit politik yang dianggap angkuh serta tuntutan reformasi struktur yang lebih menyeluruh. Tetapi cabaran utama kini adalah bagaimana mengurus arus informasi yang berlegar terutamanya di media sosial. Because this is giving reflections to what government need to do. Too many informations. Everybody claims if their movement is genuine. Everybody try to pointing out to the other people mistaken. But since we Indonesia experienced from the very dark hours of 1998's crisis, they start realizing now. I think it's time for us to call calm for everyone, which is government try to do, which is more institutions should call the same for calm right now.